menyimak dan mungkin nanti bisa berdiskusi kaitan dengan budaya positif. Apa itu budaya positif, seperti apa, nanti akan dipaparkan dan dijelaskan oleh CGP Ibu Siti Fitriani, dan hal-hal yang memang terkait dengan materi budaya positif nanti Ibu Bapak bisa langsung bertanya dan berdiskusi, dan mungkin di sini juga sebagai forum untuk sharing pendapat. Itu merupakan pengantar, dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk CGP Ibu Siti Fitriani untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Sementara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Subandi yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ya. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi mengenai budaya positif. Sebelum ke budaya positif, saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita kepada budaya positif ya, kita akan mengenalkan dulu apa itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tujuannya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian filosofi yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Harus mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai dengan konteks lokal budaya. Kemudian filosofi pendidikan yang keempat, budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. 3 hal utama yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta. Berdasarkan filosofi tersebut, kita sebagai pendidik ya, sebagai pengajar terhadap anak itu kita menuntun gitu ya, menuntun. Sekarang kita sudah direalisasikan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ya, kurikulum merdeka ini kita mengadopsi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak, dan kita harus berpihak kepada murid yang pertama, kemudian harus menyenangkan, dan ada yang istilahnya itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntun siswa itu diibaratkan sebagai petani, sebagai tukang kebun istilahnya ya, sebagai petani. Jadi anak-anak ini sebagai benih-benihnya gitu. Benih-benih ada yang misalnya si A benihnya itu benih jagung, atau si A itu
nantinya dia mempunyai minatnya itu sebagai seorang pendidik nantinya misalnya gitu. Kemudian si B mempunyai benih sebagai seorang dokter ke depannya gitu ya. Nah, diibaratkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita itu sebagai petani, yaitu kita harus membimbing, menuntun dan benih-benih tersebut ya dengan cara memberi pupuk gitu ya, kemudian menyiangi dan gulma-gulma gitu, kemudian menyiramnya. Nah, kita juga sebagai pendidik gitu seperti itu. Jadi terhadap siswa itu, terhadap murid itu kita harus menuntun kemana minat anak tersebut gitu ya, keinginannya seperti apa, kita mengikutinya gitu dan terus menuntun anak-anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jika kita hanya menuntun gitu ya anak-anak tersebut sehingga nanti dia akan mencapai satu tujuan atau keinginannya atau kebahagiaannya ya yang setinggi-tingginya, itu yang diharapkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pemerintah sekarang terpusat terfokus pada filosofi tersebut ya, dengan kurikulum yang sekarang kita akan hadapi, yaitu dengan kurikulum Merdeka. Di sini budaya positif ini di sekolah ini, di kurikulum Merdeka juga kita akan mengembangkan budaya positif ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal adalah dua hal yang berbeda. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu memiliki satu tujuan dan cita-cita. Seperti kita ya, mempunyai cita-cita dari kecil. Cita-citanya apa gitu ya? Kelas 1 ditanya, cita-citanya menjadi apa gitu ya? Bu mau jadi guru katanya gitu. Bu mau jadi perawat, mau jadi dokter. Nah, itu adalah nilai-nilai dan cita-cita anak-anak murid kita. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sedangkan disiplin termasuk sikap yang patuh dan tertib terhadap berbagai hal seperti waktu. Kemudian beberapa nilai kebajikan universal meliputi kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, kemudian rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita ya, nilai-nilai kebajikan yang baik gitu, yang luhur ya. Itu adalah merupakan tugas dan kewajiban kita, sehingga anak-anak kita yang kita bimbing itu memperoleh atau mendapatkan nilai-nilai kebajikan tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi menurut Abraham Maslow adalah teori yang menjelaskan tentang hierarki kebutuhan manusia yang berjenjang dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Kebutuhan tersebut adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, tidur, dan bernapas. Itu kebutuhan fisiologi ya. Kebutuhan yang kebutuhan pokok gitu ya, yang harus kita penuhi gitu ya. Makan ya, sandang, pangan, papan gitu ya. Itu kebutuhan itu, minum, tidur, dan bernapas. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman seperti perlindungan dari bahaya, kekerasan, dan ketidakpastian. Jadi kebutuhan rasa aman itu misalnya kita mau pergi dari rumah misalnya,
kita berkendaraan aman tidak ya, kita bawa motor gitu ya dari rumah ke sekolah misalnya. Nah itu harus ada rasa aman gitu ya. Pemerintah menjamin rasa aman kita misalnya gitu. Nah itu adalah kebutuhan rasa aman dari bahaya orang-orang jahat mungkin ya gitu, dari kekerasan orang-orang premanisme yang ada di jalan gitu. Jadi kita itu butuh akan rasa aman tersebut, apalagi yang ibu-ibu yang bawa kendaraan bermotor, mobil misalnya, kan harus ada rasa aman dulu. Ini aman nggak kita bawa mobil nih gitu ya. Kalau nggak aman gitu ya, gimana kita was-was gitu. Nah ini adalah kebutuhan dari diri kita yang harus kita dapatkan gitu. Itu kebutuhan dari rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa memiliki dan cinta. Nah ini rasa memiliki dan cinta, semua mungkin ya sudah merasakan, sudah memiliki, sudah mendapatkan rasa cinta dan kebutuhan hubungan sosial, persahabatan gitu ya. Cinta itu tidak hanya pasangan lawan jenis saja gitu ya. Cinta itu bisa cinta sahabat gitu ya, cinta sama anak-anak, anak didik kita ya, cinta, kemudian cinta apalagi misalnya cinta, jadi rasa sayang, rasa cinta gitu ya. Itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita, yaitu kasih sayang dan disayangi, menyayangi gitu ya, menyayangi dan disayangi. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Nah, seperti penghargaan kalau kita sebagai pengajar ya, pendidik, penghargaan bisa dalam bentuk kenaikan pangkat gitu ya, itu kan penghargaan gitu ya. Kemudian prestasi-prestasi yang kita miliki dihargai oleh atasan kita. Kemudian rasa percaya diri, itu adalah kebutuhan yang harus kita dapatkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman ini yang kita terapkan di sekolah ya, bukan yang diterapkan di pengadilan. Hukuman, konsekuensi dan restitusi ini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran gitu, pasti ya di sekolah ada pelanggaran ya. Pelanggaran kalau dulu itu terhadap peraturan sekolah, ada peraturan yang lebih umum, ada peraturan sekolah, yang lebih khusus ada peraturan di kelas ya, itu yang lebih khusus. Ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun di sini di sekolah kita sekarang menerapkan istilahnya itu bukan aturan ya. Istilah yang sekarang adalah kesepakatan. Istilahnya kesepakatan. Kalau aturan itu dibuat oleh sekolah, satu pihak sekolah, harus dituruti sama semua warga sekolah. Namun istilah sekarang adalah kesepakatan. Kalau kesepakatan itu dimusyawarahkan dulu sama warga sekolah, apa-apa saja yang menjadi kesepakatan di sekolah kita gitu. Jadi itu merupakan satu hasil musyawarah, dan kita juga menuliskan kesepakatan itu sesuai dari usulan dari warga sekolah. Kalau di sini kesepakatan kelas misalnya, kesepakatan kelas kita bentuk di badan tergerak gitu ya, dimusyawarahkanlah dengan siswa gitu ya. Siswa yang pertama misalnya, Bu, masuk kelas awal ya Bu gitu, atau tepat waktu Bu gitu, kata anak-anak. Diskusikan dulu oleh kita sebelum kita menginjak awal pembelajaran gitu, harusnya kita buat dulu kesepakatan kelas itu sebagai buat anak-anak itu menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi setelah
kesepakatan itu dibuat, jadi mereka itu tidak mau melanggarnya karena mereka membuatnya sendiri gitu. Pada waktu itu saya juga pernah tuh kalau yang sudah buka share saya waktu MPLS hari kedua, saya di situ membuat satu kesepakatan kelas sebelum ke MPLS yang ketiga. Waktu saya membuat di videonya itu sudah dimasukkan ke YouTube mengenai pembuatan kesepakatan kelas ada di situ. Di sini ada yang dinamakan, kembali lagi sini ya, identitas gagal. Nah, identitas gagal ini berupa hukuman. Dulu itu guru teh sok ngahukum, ya, anu melanggar peraturan. Ini adalah identitas yang gagal. Jadi anak teh terngiang-ngiang sampai sekarang teh saya dihukum. Saya pernah waktu itu SMA-nya udah besar, SMA jajan di kantin. Kecapnya itu disimpan di galar-galar itu, jajan mie ayam, kecapnya di. Saya dihukum sama kepala sekolah suruh ngebersihkan jukut di lapangan, nyabutan jukut. Nah, jadi hukuman itu terngiang-ngiang sampai sekarang gitu ya. Jadi panjang waktunya gitu, rentang waktunya sampai sekarang terngiang-ngiang katanya apa hukuman tersebut gitu. Nah, ini hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, ya, karena menyakitkan. Jadi panjang waktunya, terngiang-ngiang sampai sekarang udah dewasa, udah usia segini teringat-ingat gitu ya. Itu adalah hukumannya. Itu adalah merupakan identitas yang gagal. Jadi diharapkan gitu si guru teh jangan melaksanakan hukuman kepada anak teh gitu ya. Apalagi hukuman fisik, jika tadinya nyabutan jukut kepanasan, kumaha pingsannya muridnya gitu ya. Nah, yang berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ingat aja gitunya, dulu teh dihukum gitunya. Atau apalah, pasti ibu-ibu juga pernah merasakan, pernah nggak kira-kira mengalami seperti saya gitu ya, dihukum gitunya. Apalagi yang dihukum umpama WC, nyuci WC gitunya, jangan sampai gitunya. Can pernah sih oke pami gitu mah di warang nggak ngasokan WC mah ya tacak katos gitu ya. Nah, yang berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Yang berikutnya lagi, murid atau anak akan tersakiti. Tah eta anu tersakitina nya, nu tersakitina eta nu bakal membekas dalam hati teh nya. Abdi teh dihukum itu ngerjakeun PR misalnya gitu nya. Karena anak tidak mengerjakan PR misalnya teh lari cenah tilu keliling di lapang. Nah, itu kan hukuman fisik. Eta teh bakal nempel membekas ke anak teh sampai nenek sampai tua aja teringat aja. Jadi diusahakan gitu ya, diusahakan kita sebagai pengajar sekarang pendidik janganlah menggunakan istilah hukumannya. Eta teh di dia ge cenah identitas gagal. Nah, kedah kumaha cenah aya identitas anu sukses eta aya sakalina tah identitas anu sukses. Anu sukses mah nu hiji tiasa dianggo teh disiplin, nah konsekuensi. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi untuk panjang teuing lah gitunya. Anu merasa sakit hati beda dengan jangkeun PR teh misalnya tidak membekasnya lama panjang gitu. Cuman jangka waktunya pendek gitu ya. Kemudian korban bisa diabaikan. Mungkin yang korban nanti murid benernya gitu ya. Jadi tidak begitu membekas mungkinnya karena konsekuensi yang kita berikan kepada siswa itu. Yang berikutnya, murid anak dibuat tidak nyaman. Memang masih kan itu nyaman ya kalau dikasih konsekuensi oleh guru juga. Cuma tidak menyakitkan anu hukuman gitu. Ya, tak gitu. Jangan trauma. Yang berikutnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti
murid atau anak mendapatkan penguatan. Di sini ada hukuman oleh penghargaan. Saat ini berulang kali menjanjikan bahwa dia, ya, ayah kini Sofia guru teh ngasih hadiah buat anak, misalnya yang berprestasi atau bukan yang berprestasi atau anaknya rajin misalnya tanya di kelas rajin, dikasih penghargaan oleh kita teh. Ini harus tertanam itu bukan karena hadiahnya dari anak itu, jadi harus tertanam dari dirinya sendiri gitu ya, harus keluar dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi tidak 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 ketergantungan dari hadiah tersebut gitu ya. Jadi harus timbul dari dalam dirinya sendiri, tidak karena gitu ya, tidak karena hadiah tersebut. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Ya, kemarin teh salahnya narasnya teh Bu Erninya. Restitusi teh restitusi teh di pendidikan ya, di sekolah, di kelas sekolah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, jadi kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi gini istilahnya, mungkin kalau dia bersalah itu harus mengganti, misalnya gini, ada dalam satu kasus ya, dalam satu kasus anak pagunyang-gunyang gini parasehat coplok kayak nanti kancing acung nanti, nah ya kancing bajunya copot, nah dia harus mengganti kerusakan tersebut gitu, yang bertanggung jawab. Jadi nantinya akhirnya si siswa tersebut mempunyai rasa tanggung jawab gitu, gimana harus membetulkan kancing yang lepas itu gitu. Nah, itu udah menimbulkan rasa tanggung jawab buat siswa gitu ya. Ini menurut Gosen 2004 ya, pengertian restitusi. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang paling dasar adalah yang paling pertama yang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kita dalam menegur gitu ya, menegur siswa, usahakan menegur siswa itu jika dia melanggar satu kesepakatan. Yang pertama, jangan di muka umum. Yang kedua, bawa secara baik-baik di ruangan cuma 4 mata ya, kita dengan anak tersebut bawa ke ruangan itu, jangan depan umum wak-wak gitu ya. Oh, apa namanya? kasih taunya secara frontalnya gitu sama anak, jangan ya. Bawa anak ke tempat, kemudian kasih sama kita masukan gitu. Nah, perbuatan yang kamu lakukan itu memang ya, setiap orang juga pasti melakukan kesalahan seperti itu gitu. Tapi alangkah baiknya gitu nanti kalau kamu jangan mengulangi lagi gitu ya. Jadi distabilkan dulu lah. Dia tetap hatinya dulu distabilkan dulu lah gitu ya. Pasti dia merasa bersalah, saya udah melanggar gitu ya kesepakatan. Tadi distabilkan dulu, rasanya dia itu, rasa bersalahnya itu distabilkannya dengan ucapan, nah gitu, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu untuk menstabilkan rasa dia bersalah karena melanggar satu kesepakatan gitu ya. Distabilkanlah dengan ucapan kita kepada anak itu, nah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut gitu, misalnya. Kemudian restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian kita bisa memberikan ini kepada anak itu sewaktu kita menegurnya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kita bisa ngasih pertanyaan itu kepada anak ya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian bisa dengan kalimat ini, adakah
cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu. Biasa harus gitu Kak siswanya, karena perbuatan murid tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Bisa dengan kalimat begini kita kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu. Jadi menanyakan ke siswa itu kesepakatan yang mana. Fitria kesepakatan kelas yang mana yang telah misalnya anak langgar gitu ya, kesepakatan yang mana bisa kita tanyakan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua, kalimat itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah dibahas sedikit mengenai keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas berasal dari penyaluran pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk dituntun di kelas-kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai nilai-nilai karakter, sehingga melalui keyakinan kelas tercipta budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, jadi dengan keyakinan kelas ini nanti kita akan mendapatkan satu budaya positif dari siswa. Manfaat memiliki kesepakatan kelas, ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menempatkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Kemudian yang terakhir, hal ini dapat mengurangi tingkat stres di dalam kelas sehingga siswa merasa lebih rileks saat belajar. Itu yang manfaatnya kesepakatan kelas. Sekarang tujuan kesepakatan kelas. Yang pertama, menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu menetapkan harapan yang jelas. Kemudian menemukan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas. Kemudian memastikan setiap orang bertanggung jawab di dalam kelas, memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kemudian memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Ini ada contoh-contoh kesepakatan kelas. Mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi ya. Ini contoh aja gitu ya. Yang pertama misalnya menghindari kelas menghindari kelas tepat waktu. Ini apa ya? Kayaknya ini ada ini ya, lepat nyerat mungkin ya. Hadir di kelas tepat waktu mungkin ya, maaf ini. Kayaknya ada ini, mengnya harus dibuang. Hadir di kelas tepat waktu. Kemudian kesepakatan yang pertama ini mungkin lepat ngetik. Jadi yang pertama itu hadir di kelas tepat waktu gitu. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga berkolaborasi dengan teman sebaya. Yang keempat menghormati guru dan teman sebaya. Kemudian yang kelima partisipasi dalam diskusi. Yang keenam menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketujuh mengikuti instruksi. Yang kedelapan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, yang ke-9, 10 mangga teraskeun misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di dalam membuat kesepakatan kelas itu usahakan hindari kalimat-kalimat negatif ya. Jadi harus kalimatnya non positif. Gak boleh membuat kesepakatan kelas dengan jangan membuang sampah, jangan buang sampah di mana saja gitu.
nggak boleh pakai kata jangan atau tidak gitu ya. Nah gitu, jadi kalimatnya kalimat positif gitu ya. Pergunakan perlengkapan kelas dengan baik misalnya. Kemudian letakkan kembali di tempatnya gitu, bisa ya. Terkadang pakai jangan atau tapi tidak gitu ya. Jadi harus kalimatnya yang positif gitu. Misalnya gini, jangan parkir jangan apa namanya? Contohnya apa tuh kira-kira? Jangan berlari-lari nanti jatuh. Nah, jangan berlari-lari nanti jatuh gitu ya. Nah, kalimat jangannya itu diganti dengan positif, kalimat positif misalnya apa Bu? Kira-kira jangan berlarilah dengan hati-hati. Nah, bisa gitu ya. Berjalan dan berlarilah dengan tertib di kelas misalnya gitu. Bisa dengan kalimat yang positif. Jangannya dengan tidaknya dibuang gitu ya. Bentuk kalimat positif. Misalnya bertindaklah sopan dan menghargai terhadap teman gitu ya. Namun para saya mengatakan kalimat negatifnya itu jangan bertengkar di kelas misalnya. Itu kan kalimat negatifnya. Coba bisa gitu. Harus rukun dengan teman di kelas misalnya gitu. Bisa kesepakatannya seperti itu. Jadi dihindari kata jangan dan tidak. Itu merupakan contoh-contoh kesepakatan kelas. Tadi sudah tujuan kesepakatan kelas sudah. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berkembang. Kebutuhan dasar manusia dapat dibagi menjadi beberapa tingkat atau cabang, seperti yang diusulkan oleh Watson dan Maslow. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan biofisikal, psikofisikal, interpersonal, fisiologis, keselamatan, cinta, harga diri, dan aktualisasi. Mungkin itu saja yang sedikit mungkin disampaikannya, berbagi gitunya. Abdi ge sanes bade mamatahan ngojai kamari ieu mah ada tugas atuh kumaha nya kedah ngadugikeun cenah kedah ngadugikeun deui ka rekan sejawat gitu nya. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun gitu nya tiasa katampi ulah kira-kira hapunten nya ibu di alun ka dieu teh ku abdi dilulungsur ka BBC kanggo nampi saalit panginten berbagi teh abdi kitu nya. Bukan kita tugas Bu nya, dan memang kita mah harus memberikan sesuatu yang kita dapatkan gitu nya. Istilahnya berbagi gitu nya. Kita mengetahui ini amalkeun kana sanes gitu nya. Eta apa itu istilah nanti amalkeun kana sanes, tepakeun kana sanes. Diseminasi ini memberikan ilmu yang saya terima sedikit ya, ilmu sedikit yang saya terima diberikan ke ibu gitu, supados ibu uninga gitu nya. Tak abdi terus uninga dipayun gitu, tak enak ku abdi diuningakeun deui ka ibu-ibu. Kelas 5 itu kelas 3 kelas 6 sekarang tahun terakhir. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman Bu. Karena kalau melihat teori seperti ini, nanti tataran prakteknya seperti apa? Abdi ngawitan 2 tahun ke belakang, waktu di diklat 10 hari sama guru-guru semua menuju libur libur. Setelah diklat IHT 10 hari lagi, jadi 20 hari berarti Bu. Jadi wajar upami ibu-ibu ngirian diklat kamari 2 dinten ngangkur kenging lieur. Ya abdi 20 hari, baik terus praktek gitu. Kan lami berarti Bu. Dan sertifikat lagi 400 sekian jam gitu. Nanti di sekolah penggerak itu. Nah, jadi untuk kurikulum merdeka Bu panjang lalakonan. Pertama, jadi jika anak melakukan satu kesalahan, menurut diskusi ini ada satu posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Jadi guru yang ada pada posisi penghukum itu mungkin dulu ya, kalau sekarang sih
sudah jarang diterapkan gitu ya posisi penghukum ini. Di mana guru yang berposisi ini beranggapan bahwa sekolah merupakan alat untuk bisa menekan siswa untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku. Jadi sekolah itu membuat satu peraturan gitu, sehingga siswanya itu harus patuh dan taat kepada peraturan yang dibuat oleh sekolah gitu. Jadi di mana siswa nanti melakukan satu kesalahan atau melanggar aturan itu, maka guru bisa bertindak sebagai seorang penghukum. Hukuman yang diberikan baik berupa secara fisik ataupun verbal merupakan alat untuk mendisiplinkan siswa saat berada di lingkungan sekolah. Umumnya guru di posisi ini selalu mengatakan kata-kata yang mengancam, gitu ya, mengancam agar pembelajaran dianggap berhasil. Jadi suka ada begini, kamu jangan melakukan atau jangan membuang sampah gitu sembarangan. Kamu harus membuang sampah ke tempatnya gitu ya. Atau kamu harus memakai seragam lengkap gitu. Jadi istilahnya penghukum itu mengancam gitu ya. Jadi pemberian tegurannya itu dengan cara mengancam. Guru yang pada posisi kontrol penghukum ini, mereka menganggap bahwa dengan ancaman kepada siswa, jadi mereka itu akan berhasil gitu ya menerapkan peraturan itu. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi guru yang berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu, pada posisi ini guru cenderung mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih lembut dari yang posisi kontrol tadi seorang penghukum gitu ya. Jadi rada lembut gitu ya, agak-agak lembut dalam ucapan menegurnya gitu, tidak sekeras seorang penghukum yang nomor 1 tadi. Agak lembut dibandingkan dengan posisi penghukum. Walau begitu, kata-kata yang diucapkannya ini akan membuat siswa menjadi merasa bersalah, tidak nyaman, merasakan dirinya rendah, tidak berharga, bahkan mengecewakan orang lain. Kalimat yang diungkapkan guru pada posisi ini biasanya akan membuat siswa untuk berpikir tentang dirinya ataupun dampak bagi orang lain atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi pada posisi rasa bersalah ini agak lembut sedikit dari penghukum gitu tadi, tapi dengan posisi ini membuat anak tetap merasa bersalah gitu. Kalau yang tadi penghukum jelas anaknya merasa bersalah ya, tapi kalau yang ini secara halus gitu, menegurnya itu secara halus, tetapi tetap mereka itu merasakan dia itu merasa bersalah akan tindakan yang dia lakukan. Misalnya sebagai contoh, anak mengikuti upacara misalnya terlambat datang gitu ya, misalnya dengan kita menyapanya dan memberikan sedikit pertanyaan kepada anak itu, kenapa datangnya terlambat gitu ya. Nah itu mereka udah tahu merasa bersalah gitu ya, tidak secara kasar. Kalau yang pertama tadi mungkin secara kasar ya menegurnya, tapi ya dengan membuat rasa bersalah ini, tegurannya itu lemah lembut, tetapi akan berdampak kepada siswanya itu merasakan dia itu telah berbuat satu kesalahan. Yang ketiga,
yaitu sebagai teman. Sebagai teman, kita menegurnya itu kepada siswa itu ibaratkan kita sebagai teman, diajak ngobrol gitu ya, basa-basi dulu gitu ya, menegur, tetapi kita itu dalam posisi sebagai teman. Nah gitu ya, kita tahu ya gitu ya, peraturan di sekolah gitu ya, harus memakai seragam lengkap misalnya kalau upacara gitu ya. Menurut kita sebagai pengajar ketahui dan terapkan di sekolah ya. Yang pertama, posisi penghukum. Serem ya, ngedengar posisi penghukum gitu ya. Jadi jika anak melakukan satu kesalahan, menurut konstitusi ini ada satu posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Jadi guru yang ada pada posisi penghukum itu mungkin dulu ya, kalau sekarang sih sudah jarang diterapkan gitu ya posisi penghukum ini. Dimana guru yang berposisi ini beranggapan bahwa sekolah merupakan alat untuk bisa menekan siswa untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku. Jadi sekolah itu membuat satu peraturan gitu, sehingga siswanya itu harus patuh dan taat kepada peraturan yang dibuat oleh sekolah gitu. Jadi di mana siswa nanti melakukan satu kesalahan atau melanggar aturan itu, maka guru bisa bertindak sebagai seorang penghukum. Hukuman yang diberikan baik berupa secara fisik ataupun verbal merupakan alat untuk mendisiplinkan siswa saat berada di lingkungan sekolah. Umumnya guru di posisi ini selalu mengatakan kata-kata yang mengancam, gitu ya, mengancam agar pembelajaran dianggap berhasil. Jadi suka ada begini, kamu jangan melakukan atau jangan membuang sampah gitu sembarangan. Kamu harus membuang sampah ke tempatnya, gitu ya. Atau kamu harus memakai seragam lengkap gitu. Jadi istilahnya penghukum itu mengancam gitu ya. Jadi pemberian tegurannya itu dengan cara mengancam. Guru yang pada posisi kontrol penghukum ini, mereka menganggap bahwa pembuat rasa bersalah. Jadi guru yang berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu, pada posisi ini guru cenderung mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih lembut dari yang posisi kontrol tadi seorang penghukum gitu ya. Jadi rada lembut gitu ya, agak-agak lembut dalam ucapan menegurnya gitu, tidak sekeras seorang penghukum yang nomor satu tadi. Agak lembut dibandingkan dengan posisi penghukum. Walau begitu, kata-kata yang diucapkannya ini akan membuat siswa menjadi merasa bersalah, tidak nyaman, merasakan dirinya rendah, tidak berharga, bahkan mengecewakan orang lain. Kalimat yang diungkapkan guru pada posisi ini biasanya akan membuat siswa untuk berpikir tentang dirinya ataupun dampak bagi orang lain atas perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi guru yang berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu, pada posisi ini guru cenderung mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih lembut dari yang posisi kontrol tadi seorang penghukum gitu ya. Jadi rada
lembut gitu ya, agak-agak lembut dalam ucapan menegurnya gitu, tidak sekeras seorang penghukum yang nomor 1 tadi. Agak lembut dibandingkan dengan posisi penghukum. Walau begitu, kata-kata yang diucapkannya ini akan membuat siswa menjadi merasa bersalah, tidak nyaman, merasakan dirinya rendah, tidak berharga, bahkan mengecewakan orang lain. Kalimat yang diungkapkan guru pada posisi ini biasanya akan membuat siswa untuk berpikir tentang dirinya ataupun dampak bagi orang lain atas perbuatan yang dilakukannya saat di sekolah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Karena itu, guru di posisi ini akan bertindak sesuai aturan atau kesepakatan yang ada, sehingga dapat memisahkan hubungan pribadi dengan siswa. Saat bertindak sebagai posisi pemantau, guru akan melakukan pencatatan daftar cek ataupun lainnya yang digunakan sebagai bukti terhadap tindakan yang dilakukan siswa. Jadi pada posisi ini, guru sebagai pemantau ini memantau gitu ya, memantau siswa-siswa yang melanggar peraturan gitu dengan tindakan-tindakan membuat pencatatan gitu ya, dicatatkan berikutnya, tidak langsung secara langsung ditegur, tidak frontal gitu ya, tapi dia mencatat ini A, misalnya hari ini datanya misalnya telat gitu ya, dicatat gitu, terus ada daftarannya, kemudian dicek, atau misalnya pulang sekolah belum waktunya pulang, misalnya anak ini yang si B misalnya pulangnya sebelum waktunya sudah pulang duluan gitu, catat gitu. Itu ada posisi pemantau, jadi tidak langsung waktu itu ditegur anak itu gitu. Jadi waktu itu ditegur anak itu gitu. Jadi dipantau dulu, gerak-geriknya dipantau dulu. Setelah ketahuan berdasarkan data-data anak tersebut misalnya melanggar peraturan, baru kita panggil ya, face-to-face gitu ya, ditegurnya gitu. Jadi tidak secara langsung pada posisi ini menegur, tetapi dia mencatat dulu gitu, mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan yang siswa buat gitu ya. Itu adalah posisi pemantau atau sebagai monitor. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini pada posisi ini sebetulnya guru ini yang paling baik gitu, yang terbaik daripada posisi-posisi yang keempat itu adalah posisi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini berarti berperilaku layaknya seorang mentor yang memberikan arahan, bimbingan, kemudian mendukung tindakan siswa, mempertanggungjawabkan tindakannya, sekaligus memberikan arahan untuk menemukan solusi dari kegiatan siswa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Menemukan solusi dari kegiatan siswa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sebagai manajer ini berarti berperilaku layaknya tadi seorang mentor yang memberikan arahan. Jadi dalam menegur kesalahan-kesalahan siswa itu, sebelum dia pada pokok permasalahan apa yang dilanggar oleh siswa itu, guru itu memberikan dulu bimbingan gitu ya, kemudian arahan-arahan kepada siswa itu. Nah, setelah memberikan bimbingan, dukungan, dan tindakan-tindakan itu, kemudian baru pada pokok permasalahan siswa itu apa yang merupakan pelanggaran yang dilanggar oleh siswa tersebut. Itu adalah posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu sebetulnya harus
mempunyai posisi kontrol sebagai manajer gitu ya. Jangan sebagai yang pertama itu jangan, yang pertama itu sebagai penghukum jangan. Nanti efeknya itu kalau menemukan solusi dari kegiatan siswa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sebagai manajer ini berarti berperilaku layaknya tadi seorang mentor yang memberikan arahan. Jadi dalam menegur kesalahan-kesalahan siswa itu, sebelum dia pada pokok permasalahan apa yang dilanggar oleh siswa itu, guru itu memberikan dulu bimbingan gitu ya, kemudian arahan-arahan kepada siswa itu. Nah, setelah memberikan bimbingan, dukungan dan tindakan-tindakan itu, kemudian baru pada pokok permasalahan siswa itu apa yang merupakan pelanggaran yang dilanggar oleh siswa tersebut. Itu adalah posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu sebetulnya harus mempunyai posisi kontrol sebagai manajer gitu ya. Jangan sebagai yang pertama itu jangan, yang pertama itu sebagai penghukum jangan. Nanti efeknya itu kalau jadi jika anak melakukan satu kesalahan, menurut diskusi ini ada satu posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Jadi guru yang ada pada posisi penghukum itu mungkin dulu ya, kalau sekarang sih sudah jarang diterapkan gitu ya posisi penghukum ini. Dimana guru yang berposisi ini beranggapan bahwa sekolah merupakan alat untuk bisa menekan siswa untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku. Jadi sekolah itu membuat satu peraturan gitu, sehingga siswanya itu harus patuh dan taat kepada peraturan yang dibuat oleh sekolah gitu. Jadi di mana siswa nanti melakukan satu kesalahan atau melanggar aturan itu, maka guru bisa bertindak sebagai seorang penghukum. Hukuman yang diberikan baik berupa secara fisik ataupun verbal merupakan alat untuk mendisiplinkan siswa saat berada di lingkungan sekolah. Umumnya guru di posisi ini selalu mengatakan kata-kata yang mengancam, gitu ya, mengancam agar pembelajaran dianggap berhasil. Jadi suka ada begini, kamu jangan melakukan atau jangan membuang sampah gitu sembarangan. Kamu harus membuang sampah ke tempatnya gitu ya. Atau kamu harus memakai seragam lengkap gitu. Jadi istilahnya penghukum itu mengancam gitu ya. Jadi pemberian tegurannya itu dengan cara mengancam. Guru yang pada posisi kontrol penghukum ini, mereka menganggap bahwa dengan ancaman kepada siswa, jadi mereka itu akan berhasil gitu ya menerapkan peraturan itu. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi guru yang berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu, pada posisi ini guru cenderung mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih lembut dari yang posisi kontrol tadi seorang penghukum gitu ya. Jadi rada lembut gitu ya, agak-agak lembut dalam ucapan menegurnya gitu, tidak sekeras seorang penghukum yang nomor 1 tadi. Agak lembut dibandingkan dengan posisi penghukum.
Walau begitu, kata-kata yang diucapkannya ini akan membuat siswa menjadi merasa bersalah, tidak nyaman, merasakan dirinya rendah, tidak berharga, bahkan mengecewakan orang lain. Kalimat yang diungkapkan guru pada posisi ini biasanya akan membuat siswa untuk berpikir tentang dirinya ataupun dampak bagi orang lain atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi pada posisi rasa bersalah ini agak lembut sedikit dari penghukum gitu tadi, tapi dengan posisi ini membuat anak tetap merasa bersalah gitu. Kalau yang tadi penghukum mah jelas anaknya merasa bersalah ya, tapi kalau yang ini secara halus gitu, menegurnya itu secara halus, tetapi tetap mereka itu merasakan dia itu merasa bersalah akan tindakan yang dia lakukan. Misalnya sebagai contoh, anak mengikuti upacara misalnya terlambat datang gitu ya, misalnya dengan kita menyapanya dan memberikan sedikit pertanyaan kepada anak itu, kenapa datangnya terlambat gitu ya. Nah itu mereka udah tahu merasa bersalah gitu ya, tidak secara kasar. Kalau yang pertama tadi mungkin secara kasar ya menegurnya, tapi ya dengan membuat rasa bersalah ini, tegurannya itu lemah lembut, tetapi akan berdampak kepada siswanya itu merasakan dia itu telah berbuat satu kesalahan. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Sebagai teman, kita menegurnya itu kepada siswa itu ibaratkan kita sebagai teman, diajak ngobrol gitu ya, basa-basi dulu gitu ya, menegur, tetapi kita itu dalam posisi sebagai teman. Nah gitu ya, kita tahu ya gitu ya, peraturan di sekolah gitu ya, harus memakai seragam lengkap misalnya kalau upacara gitu ya. Menurut lepas ngetik. Jadi yang pertama itu hadir di kelas tepat waktu gitu. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sebaya. Yang keempat, menghormati guru dan teman sebaya. Kemudian yang kelima, partisipasi dalam diskusi. Yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketujuh, mengikuti instruksi. Yang kedelapan, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, yang kesembilan, 10, mangga teraskeun misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di dalam membuat kesepakatan kelas itu, usahakan hindari kalimat-kalimat negatif ya. Jadi harus kalimatnya positif. Nggak boleh membuat kesepakatan kelas dengan jangan membuang sampah atau jangan buang sampah di mana saja gitu. Nggak boleh pakai kata jangan atau tidak gitu ya. Nah gitu, jadi kalimatnya kalimat positif gitu ya. Pergunakan perlengkapan kelas dengan baik misalnya. Kemudian letakkan kembali di tempatnya gitu, bisa ya. Terkadang pakai jangan atau tapi tidak gitu ya. Jadi harus kalimatnya positif gitu. Misalnya gini, jangan parkir jangan contohnya apa tuh kira-kira? Jangan berlari-lari nanti jatuh. Nah, jangan berlari-lari nanti jatuh gitu ya. Nah, kalimat jangannya itu diganti dengan positif, kalimat positif. Misalnya apa Bu? Kira-kira jangan berlarilah dengan hati-hati. Nah, bisa gitu ya. Berjalan dan berlarilah dengan tertib di kelas misalnya gitu. Bisa dengan kalimat yang positif. Jangannya dengan tidaknya dibuang gitu ya. Bentuk kalimat positif. Misalnya bertindaklah sopan dan menghargai terhadap teman gitu ya.
Lamun para saya mengata kalimat negatifnya itu jangan bertengkar di kelas di sana. Itu kan kalimat negatifnya. Coba, nah bisa gitu. Harus rukun dengan teman di kelas misalnya gitu. Bisa. Nah, bisa kesepakatannya seperti itu. Jadi dihindari kata jangan dan tidak. Itu merupakan contoh-contoh kesepakatan kelas. Tadi sudah tujuan kesepakatan kelas sudah. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berkembang. Kebutuhan dasar manusia dapat dibagi menjadi beberapa tingkat atau cabang, seperti yang diusulkan oleh Watson dan Maslow. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan biofisikal, psikofisikal, interpersonal, fisiologis, keselamatan, cinta, harga diri, dan aktualisasi. Mungkin itu saja yang sedikit mungkin disampaikannya, berbagi gitunya. Abdi ge sanes bade mamatahan ngojai kamari, ieu mah ada tugas atuh kumahanya. Kedah ngadugikeun cenah, kedah ngadugikeun deui ka rekan sejawat gitunya. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeureun gitunya tiasa katampi ulah kira-kira hapunten nya ibu di alum ka dieu teh ku abdi dilulungsur ka BBC kanggo nampi saalit panginten berbagi teh abdi kitu nya. Buhan kita tugas nya, tugas Bu nya. Dan memang kita mah harus memberikan sesuatu yang kita dapatkan gitu nya. Istilahnya teh berbagi gitu nya. Kita mengetahui ini amalkeun kana sanes gitu nya. Eta palinten istilahna teh amalkeun kana sanes, tepakeun kana sanes. Diseminasi ini memberikan ilmu yang saya terima gitu sedikit ya, ilmu sedikit yang saya terima didugikeun ka ibu gitu supados ibu uninga gitu nya. Tah abdi tos uninga ti payun gitu tah ayeuna ku abdi diuningakeun deui ka ibu-ibu